Om Swastiastu. Saya Imade Dirga mengucapkan selamat atas pencapaian 2 tahun kepemimpinan Jayawira. Semoga dapat mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ranepli Dian Chandra SIKMH selaku Kapolres Tabanan mengucapkan selamat atas capaian 2 tahun kepemimpinan Jayawira. Semoga dapat mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Jayawira. Mantap. Saya Letnan Kolonel Infanteri Riza Taufik Hasan, Dandim 1619 Tabanan, mengucapkan selamat atas capaian 2 tahun kepemimpinan Jayawira. Semoga dapat mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Nimade Herawati, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, mengucapkan selamat atas capaian 2 tahun kepemimpinan Jayawira. Semoga dapat mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santi. Saya Imelda Herawati, Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, mengucapkan selamat atas capaian 2 tahun kepemimpinan Jayawira. Semoga dapat mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Perjalanan 2 tahun masa kepemimpinan Jayawira, Bupati Tabanan Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM dan Wakil Bupati Tabanan Imade Edi Wirawan SE terhitung sejak 26 Februari 2021 hingga 26 Februari 2023. Perkembangan waktu yang diimbangi dengan upaya dan langkah percepatan dalam melaksanakan beragam program pembangunan di Tabanan menjadikan masa 2 tahun kepemimpinan Jayawira sebagai tumpuan dalam mewujudkan asa masyarakat. Melalui visi Nangun Satkerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani, serta asta program sebagai panduan dalam melaksanakan pembangunan, di tahun kedua kepemimpinannya, Jayawira semakin berupaya untuk memperkokoh pondasi-pondasi pembangunan menuju Tabanan era baru. Penjabaran misi Tabanan era baru meliputi aman, mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam peri kehidupan. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Program PAMSIMAS telah menjadi salah satu program andalan nasional guna meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sumber daya air, jalan usaha tani, dan jalan subak. Realisasi penyediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pembangunan spam, drainase, dan saluran irigasi yang tersebar di beberapa desa. Renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Fokus pengerjaan RTLH pada tahun 2021 terselesaikan sebanyak 91 unit dan di tahun 2022 telah terbangun sebanyak 241 unit. Rehabilitasi sekolah serta peningkatan sarana belajar mulai di tingkat PAUD, SD, SMP yang dilakukan secara bertahap. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berbasis sumber berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, langkah-langkah penanganan sampah di Tabanan yang dilakukan yaitu dengan upaya pengadaan truk sampah, kontainer, dan motor roda 3, sosialisasi program Kampung Iklim 25 Desa,
kolaborasi dengan NGO CILOCC dalam pembuatan master plan persampahan, penyerahan 340 bibit pohon kepada 5 desa. Vaksinasi. Penekanan angka penyebaran COVID dengan program vaksinasi COVID dengan cakupan vaksin COVID lengkap tertinggi di Bali, yakni sebesar 96,51%. Peningkatan fasilitas kesehatan melalui rehabilitasi puskesmas dan rumah sakit beserta sarana, termasuk diantaranya peningkatan kesehatan di Rumah Sakit Tabanan hingga pergantian nama Rumah Sakit Niddah menjadi Rumah Sakit Singgasana. Terima kasih atas kepemimpinan dari Jayawira telah membantu fasilitasi dari Rumah Sakit Tabanan, fasilitasi untuk pelayanan yang ada di sini dan pembangunan yang ada di Rumah Sakit Umum Tabanan. Jadi Rumah Sakit Umum Tabanan itu sudah semakin bagus. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi dan pelayanannya itu tetap menggunakan etika budaya antre. Penanggulangan bencana. Respon tanggap pemerintah dalam penanggulangan bencana langsung di lokasi serta upaya cepat perbaikan fasilitas yang terdampak dengan menggandeng TNI, Polri, dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Upaya penanganan stunting dan PMT. Upaya penanganan stunting dan pemberian makanan tambahan kepada anak PAUD, balita dengan gizi buruk, dan ibu hamil dengan mengerahkan tim percepatan penurunan stunting berkolaborasi dengan PKK dan Bunda PAUD dalam pemberian sosialisasi. Bansos. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan melalui ragam program yakni PKH, Program Keluarga Harapan, BPNT, Bantuan Program Non-Tunai, PBI JK Pusat, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pusat, PBI Pemkab, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kabupaten. Yesus semua juga durang tiada ring Bapak Bupati Tabanan atas bantuan sane yang keterima mungkin sampun berupa KIS, KIP, BPNT, PKH, Dungogi Bapak tetap sehat selalu memimpin Tabanan. Ekonomi makro dan upaya penanganan inflasi daerah. Langkah optimalisasi dalam menangani inflasi dengan pemantauan harga pangan di pasar secara rutin, distribusi tanaman sayuran, cabai dan tanaman herbal dengan bekerja sama dengan PKK dan kelompok wanita tani serta pengadaan pasar murah. Dalam pengelolaan pajak, retribusi daerah, tera ulang, dan e-retribusi, pemerintah Kabupaten Tabanan telah melaksanakan secara sungguh-sungguh, tepat, dan konsisten. Demi peningkatan kewaspadaan dini dan keamanan daerah, pemerintah Kabupaten Tabanan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum. Prasarana, sarana, dan utilitas masyarakat umum. Pemindahan patung Bung Karno yang semula di bundaran Jalan Bypass Kediri Tabanan ke Taman Bung Karno. Pembangunan kembali patung Wisnu Murti di bundaran Jalan Bypass Kediri Tabanan. Dari aspirasi masyarakat mengusulkan kepada Bapak Bupati untuk melakukan perpindahan kepada patung yang dimana sudah ditempati oleh Bapak Bupati. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dengan terwujudnya patung Wisnu Murti. Masyarakat Banjaranya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tabanan menyampaikan aspirasi masyarakat kami dalam rangka pendirian patung Wisnu Murti yang sudah terwujud di Catus Pate. Pemelaspasan dan peresmian patung Wisnu Murti Simpang 4 Catus Pate Kediri.
mempercantik kota dengan perbaikan taman, lapangan, sarana olahraga, jembatan, gedung pemerintahan, dan tempat ibadah. Peningkatan jalan kabupaten. Dalam meningkatkan infrastruktur jalan di Tabanan melalui 11 perda dan 100 perbub dengan total perbaikan jalan di Kabupaten Tabanan sepanjang 863.218 km dan meraih pencapaian di tahun 2022 sejumlah 93,22%. Hei, bos. Weh, akan ganti lah sana ngora aspal baru Dalam jalannya baru ganti. Yoi. Jalan ini permisi. Tumben mesti garis putih nge. Tuh. Rayu. Unggul. Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan. Reformasi birokrasi. Beragam penghargaan atas pencapaian Kabupaten Tabanan termasuk ASN of the Month, pengangkatan 114 CPNS, pengangkatan P3K Formasi tahun 2021, seleksi P3K JF Guru tahap 1 dan 2. Smart City dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk diantaranya pembuatan master plan dan perbuk. Penguatan IKM dan UMKM melalui pelatihan offline dan ragam inovasi dari industri mikro, kecil, menengah, dan besar, serta pelaksanaan pameran offline skala provinsi dan nasional, dan pembinaan langsung ke lapangan oleh Ketua Dekranasda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Urip Samudra. Saya bekerja sebagai barista di Coffee House Tabanan. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Bupati Tabanan karena dia sudah memberikan saya kesempatan untuk berlatih barista melalui PLK Tabanan, sehingga saya jadi kompeten dan mempunyai skill di bidang barista. Pelayanan publik. Komitmen Bupati Tabanan untuk berkantor di desa dengan total 30 desa dari 133 desa yang telah dikunjungi, sosialisasi program Samara Ratih, dan pelayanan kependudukan. Mempercepat dan meningkatkan kepemilikan dokumen diantaranya akte perkawinan tahun 2021 dan 2022, kartu keluarga tahun 2021 dan 2022, KTP elektronik tahun 2021 dan 2022. Program yang amat bagus bagi yang untuk masyarakat umum, dan di samping mempermudah pelayanannya cepat juga, dan ketimbang yang ngurus KTP Ketabanan itu banyak proses nih kok. Persiapan pemilu tahun 2024 dengan pembentukan PPK, PPS, PKD, petugas pemutakhiran dan pemilih, serta Panwascam. Pelantikan pengawas pemilu kecamatan, pelantikan pengawas pemilu desa, dan hal-hal yang berhubungan dengan lembaga, komunikasi lembaga Bawaslu dengan pemerintah daerah, Bapak Bupati sangat positif responnya. Ke depan, kerjasama yang telah kami jalin dengan pihak Pemda dapat berjalan dengan baik dan lancar karena KPU sudah disupport oleh Pemda dalam rangka pelantikan badan ad hoc selama ini, PPK dan PPS sudah berjalan baik dan lancar. BUMDes, kontribusi badan usaha milik desa sebagai hilirisasi hasil pertanian serta perpanjangan tangan pemerintah dalam memasarkan produk usaha tani. Pengembangan desa wisata. Peresmian desa wisata dengan mengembangkan potensi masing-masing desa yang ada di Tabanan, mulai dari keunggulan alam, pertanian, hingga seni. Revitalisasi pasar di tahun 2022 dilakukan guna memberikan kenyamanan serta keamanan para pedagang dan pembeli sebagai pelaku bisnis bahan pangan dan bahan pokok di Tabanan. Kami pedagang pasar Tabanan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Komang Gede Sanjaya
dengan revitalisasinya pasar Tabanan sehingga menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Produk pangan unggulan daerah dengan mengedepankan ketahanan pangan meliputi hasil pertanian dan produk perkebunan unggul Tabanan. Madani mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Penyelenggaraan HUT Kota. Pelaksanaan perayaan HUT Kota yang berfokus pada hiburan masyarakat. Perubahan nama Ibu Kota Tabanan. Berdasarkan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Hari Lahir Ibu Kota, lagu himne dan mars Kabupaten Tabanan yang menyatakan nama Ibu Kota Tabanan yaitu Singasana. Ekonomi Kerti Bali. Penandatanganan perjanjian tol Jagat Kerti Bali yang ditetapkan pembangunannya pada ruas jalan tol Gilimanuk Mengwi, Provinsi Bali. Ini yang sangat membanggakan buat kita di pemerintah Kabupaten Tabanan. Selain daripada akan terdampak daripada sektor ekonomi, saya yakin Tabanan akan ada 2 interchange di Soke dan di Wonosari. Nah, sudah barang tentu dengan ada interchange, itu jalan bukanya tol ini, salah satu akan berdampak terhadap UMKM Kabupaten Tabanan maupun sebagai pusat kargonya Bali. Ketika nanti barang-barang datang dari Jawa, dari seluruh Bali akan ke kargo dulu. Pelestarian adat, tradisi, seni, dan budaya. Konsistensi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam melestarikan serta menunjukkan kebinekaan berbagai agama yang terdapat di masyarakat sebagai bentuk dukungan dalam pembangunan yang berjalan secara skala dan niskala. Melalui pembangunan yang berlangsung secara berangsur dan berkesinambungan, membuktikan karya nyata dan dedikasi pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan impian masyarakat. Ragam penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Tabanan pada masa kepemimpinan Jayawira dalam pencapaian peningkatan pelayanan publik. Harapan kami otomatis dengan tumbuhnya pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha muda yang ada di Tabanan, dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Tabanan. Tingkatkan terus pelayanan kita terhadap masyarakat, sehingga betul-betul Tabanan menjadi budaya Aum. Meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Tabanan, semoga lebih bagus. Mungkin di bidang pelayanan publik di perizinan, jika bisa dilakukan pelayanan 24 jam.
Semoga kepemimpinan dari Jayawira tetap jaya dan makin baik lagi ke depannya. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati bisa melanjutkan pemerintahan memimpin Kabupaten Tabanan selanjutnya agar lebih baik dan maju. Kami harapkan untuk kedepannya bisa melanjutkan 2 periode. Semoga pemimpin kedepannya Jayawira semakin jaya. Bisa memberikan kesejahteraan. Bagaimana cita-cita Bapak membangun Tabanan yang aman, unggul, madani. Semoga ke depan hubungan Bawaslu Kabupaten Tabanan dengan pemerintah Kabupaten Tabanan tetap berjalan dengan baik, bersinergi dalam mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Kami berharap ke depannya dukungan ini dapat berjalan terus sehingga pilkada yang akan datang di tahun 2024 juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, perlu meningkatkan dan ditingkatkan untuk dalam hal terkait dengan pembangunan yang khususnya ada di Desa Banyaranyar. Semoga jaya dan sukses selalu. Semoga sukses. Kepemimpinan Jayawira semoga kedepannya semakin aman, sejahtera dan santosa. Semoga di tahun yang ke depan lebih sukses, lebih maju, dan menikah kan. Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Jayawira akan selalu berinovasi mengembangkan potensi masyarakat yang dimulai dari desa sehingga mampu memotivasi seluruh instansi yang ada di Tabanan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Tabanan secara merata dan menyeluruh.